Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, guys. Bab 1671 sampai bab 1675. Sekarang keluarlah dan lihatlah, apakah Anda dapat memberikan informasi ini kembali kepada militer Tiongkok. Ini akan memainkan peran penting dalam mengendalikan negara Jepang sepenuhnya di masa depan. Setelah memikirkan hal ini, Hua Duoduo lebih mengagumi kecerdasan Li Fugui. Dia bahkan teringat pepatah lama, rambut panjang membuat pandangan pendek. Dia pikir dia sudah sangat pintar. Tapi sekarang sepertinya dia masih sedikit kurang di depan Li Fugui. Apalagi dalam menghadapi permasalahan global. Yang dia lihat hanyalah manfaat langsungnya. Namun Li Fugui seringkali mengambil pandangan jangka panjang. Setelah keluar, Li Fugui meraih Zeus dan mulai berjalan mengelilingi markas, sementara Hua Duo mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Kemanapun Anda pergi, Li Fugui juga akan meminta Zeus untuk melihat senjata dan perlengkapan apa saja yang ada di sini. Ketika Zeus menghadapi pertanyaan Li Fugui, dia tidak berani untuk tidak menjawab. Ketika dia sampai pada beberapa benda yang mirip dengan penutup lubang gat, Li Fugui berhenti lagi dan melihat ke arah besi-besi di depannya, yang 10 kali lebih besar dari biasanya, penutup lubang gat. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Zeus, apa yang ada di bawah sini? Petik 2. Dia tahu bahwa silo ini adalah tempat paling rahasia di pangkalan. Untuk mencegah Li Fugui dan Hua Duoduo mengetahui apa yang tersembunyi di baliknya. Zeus kemudian mencubit hidungnya, dan kemudian berkata tidak masuk akal, Tuan Li yang terhormat, di bawah ini adalah sumur pengolahan limbah di pangkalan. Awalnya, Li Fugui masih memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata ini dari Zeus, senyuman di wajah Li Fugui tiba-tiba berhenti. Dia menatap mata Zeus dan menanyakan kata demi kata, Tuan Zeus, apakah Anda yakin tidak berbohong kepada saya? Zeus berkata dengan sumpah, Tuan yang terhormat, bagaimana mungkin saya bisa? Apakah kamu berbohong? Ini adalah sumur pengolahan limbah. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Li Fugui tiba-tiba mencengkeram kerah baju Zeus dan tanpa berpikir panjang, menamparkan wajah Zeus. Setelah Zeus dipukuli, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Dia dengan menyedihkan bertanya kepada Li Fugui, Tuan Li, mengapa Anda memukul saya? Petik 2. Li Fugui mungkin benar-benar tertipu oleh pihak lain. Tapi Li Fugui mendapat restu dari Nian Gong. Zeus berbohong, dan Li Fugui bisa melihatnya sekilas. Apa kamu tidak tahu kenapa aku memukulmu? Aku akan bertanya lagi sekarang, ada apa di bawah ini? Bibir Zeus bergetar dan dia dengan hati-hati mengucapkan kata-kata, pengolahan limbah dengan baik lagi. Li Fugui masih sama seperti dulu. Tidak terlalu memikirkannya. Tamparan lainnya jatuh. Setelah menyapa wajah Zeus, sisi lain dari wajah Zeus juga bertambah besar secara instan. Jalang, apa yang aku tanyakan padamu? Jawab saja dengan jujur. Apakah kamu benar? Benar menganggap aku bodoh karena berbohong di hadapanku. Bohong, jika kamu mencoba menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan memberimu mulut besar, aku akan langsung mencabut 2 gigi harimau kecil seksi milikmu ini. Titik. Li Fugui juga mengulurkan tangannya, mengaitkan jarinya ke gigi Zeus dan menariknya. Pertahanan psikologis Zeus benar-benar runtuh. Dia menangis dan berkata, wow. Tuan Li yang terhormat, saya tidak berani berbohong lagi. Ini adalah silo rudal, tempat paling rahasia di pangkalan. Ada total 7 hulu ledak di dalamnya. Selama karena komandan di sini menerimanya, ketika Anda mendapat perintah, tekan tombol peluncuran, dan rudal di sini akan diluncurkan. Li Fugui menoleh ke arah Hua Duo dan bertanya, Duo, tolong hubungi Sister Ming melakukan pertunjukan kembang api malam ini. Pertunjukan. Keringat dingin mengucur di dahi Hua Duo. Dia berkata kepada Li Fugui dengan ekspresi gelisah di wajahnya, apakah kamu gila? Menampilkan kembang api. Kita hanya perlu mencari tahu situasinya di sini. Apakah kamu akan bunuh diri jika main-main di sini? Pangkalan biasanya memiliki perangkat intersepsi sinyal. Jika saya menelepon Sister Ming sekarang, saya pasti akan ditemukan oleh personel pangkalan.
Jika pihak lain benar-benar menangkap kita dan mengetahui identitas kita, langit akan benar-benar runtuh. Petik 2. Mundur, kata Wan Bu, meskipun kita tidak akan ditangkap. Hua Duo tidak menunggu sampai dia selesai. Li Fugui berkata tanpa daya, apa yang kamu takutkan? Bukannya kita tidak punya teman di sini di pangkalan sekarang. Setelah mengatakan itu, Li Fugui melihat ke arah Zeus di sebelahnya dan bertanya, Zeus benar sangat baik sekarang. Teman, kan? Zeus hanya bisa mengangguk dengan sedih dan berkata, ya, kami memang teman yang sangat baik. Li Fugui bertanya, kalau begitu kami ingin kamu membantu kami sekarang, dan kamu akan melakukannya pasti membantu kami. Benar. Di bawah nafsu Li Fugui, Zeus hanya bisa mengangguk dan berkata, ya, selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan membantumu. Li Fugui berkata sambil tersenyum, itu saja. Sekarang kami memiliki teman di pangkalan, dan Zeus bersedia membantu kami. Ketika Zhang Jingjing datang besok, biarkan dia mencoba menyerang sistem pangkalan dan mengeluarkan perintah peluncuran. Mereka, saat kita pergi ke negeri Yingjiang, jika kita punya waktu, kita bisa datang dan menangkap ikan, bukan? Itu keluar dari mulut Li Fugui. Ini seperti anak kecil yang sedang bermain rumah. Hua Duo mendengarkan, meskipun dia sangat ketakutan. Qi Kuai Kui Xiao. Tetapi setelah memikirkannya, saya menyadari bahwa hal semacam ini sungguh mengasyikkan. Oke, ayo keluar dulu. Setelah kita meninggalkan markas, saya akan menelepon Sister Ming, tetapi Anda akan melaporkan detailnya. Jika saya melaporkannya, Sister Ming akan memarahi saya sampai mati. Li Fugui berkata sambil tersenyum, Don jangan bilang begitu, sepertinya Sister Ming dan aku berselingkuh. Hua Duo memutar matanya ke arah Li Fugui dan berbisik, aku tidak peduli jika kalian berdua berselingkuh. Li Fugui tersenyum dan berkata tidak ada apa-apa. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat adegan Sister Ming bersamanya di kamar tidur setelah meninggalkan ibu kota. Pikirkan tentang itu. Andai saja saya tidak menolak saat itu. Mungkin, dia dan Sister Ming benar-benar akan berselingkuh. Namun masa lalu sudah berlalu, lalu apa gunanya menyesali sekarang? Tapi itu layak untuk disebutkan. Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa selama dia masih berada di game ke-6, nasibnya bersama Sister Ming tidak akan rusak. Ini sekitar jam 3 pagi. Li Fugui kembali ke hotel bersama Zeus, Alisa dan Kreton. Baru saja kembali ke kamar hotel. Li Fugui meminta Suetu untuk mengawasi Alisa dan Kreton, sementara Hua Duo memandang Zeus dia masuk ke kamar tidur dengan ponselnya dan mulai menelepon Sister Ming untuk berkomunikasi. Di ruang tamu, Alisa dan Kreton berjongkok di sudut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sorot mata Zeus ketika dia melihat kedua orangnya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Berdiri di depan jendela, Zeus melihat ke kejauhan. Meski dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Tapi dia mengerti. Jika dia tidak melaporkan apa yang terjadi malam ini kepada Viscount di negara Yingjiang tepat waktu, maka dia pasti tidak akan mendapat tempat di klan vampir. Berpikir seperti ini, Zeus berbalik dan memandangi bunga-bunga yang ada di sofa. Melihat pihak lain adalah seorang gadis, dan selama pertempuran di markas hari ini, Hua Duo tidak pernah bergerak. Zeus dengan naif mengira Hua Duo tidak memiliki keterampilan seni bela diri. Bahkan jika ada, ini jelas tidak sekuat Li Fugui. Pikirkan ini. Zeus menunjukkan tatapan licik di matanya, dan kemudian tiba-tiba mendapat keberuntungan. Saat jubah di tubuhnya mulai bergetar, dia hendak lepas landas. Hua Duo memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dengan cepat mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya, dan terbang ke depan dalam satu langkah. Begitu mereka sampai di belakang Zeus, Hua Duo meraih pakaian Zeus. Zeus berbalik dan memukul wajah Hua Duo dengan tinjunya sebesar karung pasir. Saat tinju hendak jatuh ke wajah Hua Duo membungkuk dan menghindar dengan mudah, lalu meninju perut Zeus. Ledakan. Zeus langsung terlempar. Tubuhnya membentur dinding, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Suetu tertawa di sampingnya, melipat tangannya, dan menggoda Zeus, saudaraku, bukankah kamu terlalu malas?
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari kami berdua tanpa kakak tertua kita di sini? Bagaimana kabarmu? Sekarang kamu telah dipukul, apakah kamu menyesalinya? Menghadapi pertanyaan Suetu, bibir Zeus bergetar dan dia berkata dengan ketakutan, kenapa kamu begitu kuat? Hua Duo menjambak rambut emas di atas kepala Zeus. Menyeretnya ke sofa, dahinya ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia berkata dengan keras, kamu bajingan, kamu berani melawan. Berlututlah. Zeus berkata dengan gemetar, aku salah, tolong. Jangan biarkan aku berlutut, oke? Hua Duo mungkin seperti anak kucing yang jinak di depan Li Fugui. Tapi sekarang Li Fugui tidak ada di sini. Bagaimanapun, Hua Duo juga merupakan wakil direktur biro ke-6 saat ini. Aura yang seharusnya ada masih ada. Tunggu sampai Zeus baru saja selesai berbicara. Hua Duo menendang lutut Zeus. Setelah Zeus berlutut di tanah, Hua Duo mengucapkan kata demi kata, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda mendengarkan kami dapat menjamin bahwa Anda akan menjalani kehidupan yang nyaman. Tetapi jika Anda berani mempermainkan kami, Anda dapat bertanya kepada Tuan Kraton. Apa yang terjadi padanya hari ini? Kraton berkata dengan sedih kepada Zeus, Tuan Zeus, kita harus patuh. Selama kita patuh, mereka akan tetap sangat baik kepada kita. Tetapi jika kita tidak patuh, tunggu sampai fajar. Kamu tahu betapa kejamnya mereka. Alisa juga membujuk saat ini, Tuan Zeus, selama kita tidak melawan, kita bisa berjemur di bawah sinar matahari di masa depan. Zeus tercengang, mata melebar. Melihat Alisa dengan tidak percaya, dia bertanya, apa katamu? Kita bisa berjemur di bawah sinar matahari. Apakah kamu bercanda? Kami vampir, kecuali pangeran dan ratu, bisa berjemur di bawah sinar matahari, dan bahkan sang duke tidak bisa berjemur di dalamnya, matahari. Bagaimana vampir tingkat rendah seperti kita bisa berjemur di bawah sinar matahari setelah terlalu lama terpapar? Menghadapi keraguan Zeus, Kraton memasang ekspresi gembira di wajahnya. Dia segera berkata kepada Zeus, Tuan, ini benar. Saya berada di bawah sinar matahari selama setengah jam sore ini. Tuan Li memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Alisa dan saya sama-sama meminum obat yang dia berikan kepada kami. Setelah sup, kamu bisa berdiri di bawah sinar matahari. Zeus sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Alisa dan Kraton. Menurut pendapatnya, vampir takut pada matahari, sama seperti tikus takut pada kucing. Ini adalah hukum alam. Bagaimana hukum itu bisa diubah dengan mudah? Namun, saat melihat ekspresi serius di wajah Kraton dan Alisa, Zeus mengerutkan kening. Dan bertanya, mengapa kamu bersatu dengan mereka untuk menipuku? Tahukah kamu bahwa begitu budak klan vampir mengkhianati klan vampir, mereka akan diburu oleh klan vampir? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini. Sesuatu telah terjadi. Untungnya Alisa cukup pintar. Dia buru-buru berkata kepada tukang jagal darah di sebelahnya, Tuan tukang jagal darah, bisakah Anda memberikan sup obat yang sudah disiapkan kepada Tuan Zeus? Hua Duo menyilangkan kakinya. Bersandar di sofa, dia berkata terus terang kepada Zeus, kamu harus berlutut di sini dengan jujur. Jika kamu melarikan diri dan kamu ditangkap olehku lain kali, aku tidak akan membiarkanmu berlutut begitu saja. Hari ini Fugui tidak mengeluarkan milikmu penis. Huya kecil, saya pikir Anda tidak tahu betapa kuatnya kami. Zeus melepaskan gagasan konfrontasi sepenuhnya. Dia hanya bisa memilih untuk berlutut dan menunggu dengan tenang sampai Li Fugui keluar. Mari kita bicara tentang Li Fugui, datang ke kamar tidur. Setelah menghubungi nomor telepon Sister Ming sedang beristirahat. Dia menyentuh telepon dengan bingung, dan begitu dia menempelkannya ke telinganya, dia mendengar Li Fugui berkata dengan lembut, aku merindukanmu. Petik 2. Saudari Ming mengira dia sedang bermimpi. Mendengar suara Li Fugui, Sister Ming memejamkan mata dan berbisik, Fugui, aku juga merindukanmu. Petik 2. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu rindukan padaku? Sister Ming berkata, kamu bilang aku merindukanmu.
Ada apa bersamamu? Aku hanya merindukanmu. Kapan kamu akan kembali? Li Fugui menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, itu tergantung kapan kamu ingin aku kembali. Sister Ming berkata dengan santai, kalau begitu kamu datang kembali sekarang. Oke, Li Fugui berkata dengan terkejut, benarkah? Saya akan kembali sekarang. Sister Ming setuju. Baiklah, kembalilah, aku akan menunggumu, katanya. Saudari Ming benar-benar tertidur lagi. Ketika Li Fugui melihat tiba-tiba tidak ada gerakan di ujung telepon yang lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan keras, "Hei, kakak perempuan tertua, apakah kamu benar-benar tertidur?" Saudari Ming baru saja bangun dari tidurnya. Berbalik, dia melihat bahwa dia memang sedang berbicara dengan Li Fugui. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan, wajah Sister Ming langsung memerah sampai ke pangkal lehernya. Dia merasa malu dan kesal, dan mengutuk Li Fugui dengan marah. Li Fugui. Fugui, apa kamu jadi gila? Kenapa kamu begadang sampai larut malam untuk meneleponku? Li Fugui terdiam beberapa saat. Dia mengeluh dengan suara rendah, kamu baru saja mengatakan kamu merindukanku, dan sekarang kamu memarahiku. Apakah ada orang sepertimu? Wajah Sister Ming berubah menjadi apel merah. Dia buru-buru berkata, siapa bilang aku merindukanmu? Aku bilang aku merindukan Duo-Duo. Jangan sentimental. Ngomong-ngomong, bagaimana misimu di Jepang? Kudengar Duo-Duo berkata bahwa grup Heiko telah ditangkap. Kamu telah mengambil itu, sekarang kamu harus fokus pada hubungan antara Sekte Guangming dan klan darah. Saudari Ming melewatkan topik memalukan tadi. Li Fugui menahan senyumnya dan berkata kepada Sister Ming, saya hanya berencana melaporkan masalah ini kepada Anda. Malam ini kita telah mencapai aliansi dengan anggota vampir di pangkalan. Ada beberapa kembang api di pangkalan itu. Saya berpikir kita akan segera pergi. Jika kembang api itu tidak dinyalakan, saya akan selalu berpikir tentang mereka. Malam ini, saya hanya ingin menelepon Anda untuk berdiskusi dan melihat apakah Anda setuju untuk mengizinkan kami menyalakan kembang api. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Sister Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, kembang api. Jika jenis kembang api diberitahukan kepada Kak Ming pasti tidak setuju. Dia kemudian tertawa dengan santai dan berkata, itu hanya kembang api yang sangat besar. Saya pikir akan sangat indah jika ditempatkan di langit. Sister Ming berkata dengan tidak sabar, saya tidak peduli jenis kembang api Anda, di sana hanya ada satu hal, harap berhati-hati. Selesaikan tugasnya dan Anda dapat memutuskan sendiri sisanya. Yang diinginkan Li Fugui adalah apa yang dikatakan Sister Ming. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu, kami akan menangani masalah ini sendiri. Ngomong-ngomong, Sister Ming, apakah Anda ingin saya kembali sebelum saya pergi ke negeri Yingjiang? Pikiran Sister Ming bingung bola. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kembalilah. Mengapa kembali? Li Fugui tersenyum nakal dan berkata, bukankah kamu bilang kamu merindukanku dan ingin aku kembali? Saudari Ming terdiam sesaat. Dia memarahi, bisakah kamu menyelamatkan muka? Saya atasanmu, bisakah kamu berhenti bersikap begitu tidak penting? Li Fugui tertawa terbahak-bahak, dan ketika dia menutup telepon, dia tidak lupa berkata kepada Sister Ming, Ming sister, sebenarnya aku sangat merindukanmu. Setelah mengatakan ini, Li Fugui menutup telepon tanpa menunggu Sister Ming mulai memarahi lagi. Sister Ming melihat telepon yang ditutup. Ada air mata di matanya. Berbisik dengan suara pelan, sayang sekali, aku juga merindukanmu. Dari segi perasaan, Saudari Ming dianggap orang yang lamban. Sejak saya bertemu Li Fugui, Saudari Ming tertarik dengan pria ini. Awalnya, dia hanya mengira yang dia kagumi adalah kemampuan Li Fugui. Namun lambat laun dia menyadari bahwa perasaannya terhadap Li Fugui berkembang ke arah cinta. Saat dia menyadari hal ini, Saudari Ming mulai merasa gugup. Dia takut bertemu Li Fugui. Pada saat yang sama, dia takut akan kehilangan kontak dengan Li Fugui. Hal ini berlanjut sesekali sampai Li Fugui pergi ke ibu kota untuk membantunya mengambil posisi wakil direktur. Emosi Sister Ming meledak.
Pada malam ketika Li Fugui memutuskan untuk pergi. Saudari Ming awalnya hanya punya satu rencana ketika dia pergi mencari Li Fugui. Dia tidak pernah berpikir untuk menikah seumur hidupnya. Tapi dia tidak ingin menghabiskan hidupnya seperti ini. Setelah menyerahkan tubuhnya kepada Li Fugui, dia juga bisa sepenuhnya mengakhiri hubungan antara dua orang. Tapi yang tidak dia duga adalah penampilan Li Fugui jauh melebihi ekspektasinya dan dia jujur padanya. Alih-alih memanfaatkan, Li Fugui memilih menolak. Saat dia keluar dari kamar Li Fugui, dunia batin Sister Ming sangatlah rumit. Masa ketika Li Fugui meninggalkan ibu kota dan pergi ke Jepang. Saudari Ming banyak berpikir. Dia ingin meyakinkan dirinya sendiri untuk melepaskan hubungan ini. Tapi tidak ada apa-apa. Setiap kali dia meyakinkan dirinya sendiri di malam hari, dia masih memikirkan pria kecil sialan ini keesokan paginya. Memikirkan hal ini, Sister Ming tidak bisa tidur lagi. Dia bangkit dari tempat tidur. Datang ke kamar mandi dan mandi air dingin. Saudari Ming duduk di kamar mandi. Dia memperhatikan tubuhnya dengan cermat. Mau tak mau aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar tua? Berbicara tentang Li Fugui. Setelah mendapat penegasan dari Sister Ming. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Baru saja meninggalkan ruangan. Li Fugui dengan bersemangat berkata kepada Hua Duo, Duo, sudah selesai, saya memutuskan bahwa kita harus berangkat besok malam, dan kemudian kita bisa menonton pertunjukan kembang api. Li Fugui mengatakan ini. Semua bunga terkejut. Dia sangat terkejut dan bertanya, Fugui, apakah kamu bercanda? Apakah Sister Ming benar-benar setuju dengan ini? Li Fugui berkata dengan bangga dan perlahan, kamu tidak peduli siapa yang mengambil tindakan. Haha, saya akan memberikannya kepada saudari Ming. Saya menelepon dan baru saja memberitahu situasi spesifiknya, dan saudari Ming bahkan tidak memikirkannya dan membiarkan saya membuat keputusan sendiri. Hua Duo menyentuh bagian belakang kepalanya. Dia sangat mengenal saudari Ming. Secara logika, kemungkinan Sister Ming menyetujui hal semacam ini hampir nol. Untuk memastikan periodenya, Hua Duo bertanya dengan serius kepada Li Fugui, apakah Anda yakin telah memberitahu saya tentang rudal itu? Li Fugui berkata dengan tegas, apa? Apakah Anda tidak percaya padaku? Saya memberitahu Sister Ming bahwa ada kembang api besar di pangkalan itu, Sister Ming masih belum tahu apa itu kembang api besar. Dengan itu, Li Fugui mendatangi Zeus, dan ketika dia melihat Zeus berlutut di tanah, dia melewatkan topik sebelumnya dan tersenyum pada Hua Duo, ngomong-ngomong, dia apa itu kembang api? Salah. Hua Duo menarik kembali pikirannya. Dia berkata terus terang, dia ingin melarikan diri, tapi aku menangkapnya. Li Fugui mengerutkan kening dan berjongkok di depan Zeus, kamu masih ingin melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu gila? Zeus mendengar ini. Untuk mencegah Li Fugui menyerangnya, dia dengan cepat berkata, Tuan Li, saya tidak ingin melarikan diri, saya hanya ingin bergerak. Zeus baru saja selesai berbicara. Mata Li Fugui tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. Menatap Zeus, dia bertanya, apa yang aku katakan kepadamu ketika aku berada di pangkalan? Apakah aku sudah memberitahumu untuk tidak berbohong di depanku? Mengapa kamu begitu tidak patuh? Li Fugui tidak jangan menunggu Zeus berdalih. Dia melangkah maju dan menjambak rambut Zeus. Kemudian dia mengulurkan jarinya dan mengaitkannya langsung ke gigi Zeus. Tarik dengan kuat. Salah satu taring Zeus dicabut hingga ke akar-akarnya. Zeus menjerit kesakitan. Dia jatuh ke tanah, menutup mulutnya dengan tangannya, dan berteriak kesakitan, saya tidak akan berbohong lagi, dan saya tidak akan pernah berbohong lagi di masa depan. Li Fugui kemudian menunjukkan senyum bahagia, duduk di sebelah Hua Duo, dan mengeluarkan A. Dia mengeluarkan rokoknya, menyalakannya dan menghisapnya, lalu berkata terus terang kepada Zeus, ingat, kali ini aku akan memberimu sedikit kenangan lagi. Aku hanya akan mencabut salah satu gigimu. Jika kamu berani berbaring di hadapanku di masa depan, aku akan merobohkan gigi putih besarmu. Zeus menahan rasa sakit dan bangkit dari tanah. Dia bertanya pada Li Fugui dengan penuh keraguan, Tuan Li, bagaimana Anda tahu bahwa saya berbohong kepada Anda?
Li Fugui tersenyum. Santai, haha, bagaimana menurut Anda? Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa tahu. Namun ide itu muncul begitu saja. Li Fugui bergegas maju lagi dan meninju serta menendang Zeus lagi. Saat dia memukul, Li Fugui berkata kepada Zeus, beraninya kamu memarahiku di dalam hatimu. Dasar jalang, jika kamu melihatku di masa depan, jika kamu berani melakukannya. Jika saya memiliki rasa tidak hormat sedikit pun, aku akan menghajarmu. Zeus menangis. Dia meringkuk dalam kesedihan. Aura Baron itu benar-benar hilang. Dia jatuh ke tanah dan menangis kepada Li Fugui, Tuan Li, tolong berhenti melajang dan berhenti berkelahi. Saya salah. Saya salah. Tidak apa-apa. Anda, Anda benar-benar penindas aku. Petik 2. Li Fugui meraih Zeus dari tanah dan bertanya, apa? Apakah kamu tidak yakin bahwa kami menindas orang lain? Lihat Creighton dan Alisa, seberapa patuh mereka. Sudah kubilang sebelumnya selama kamu patuh, kamu bisa mengikuti kami dengan nyaman. Tetapi kamu telah melanggar keinginan kami berulang kali. Apa yang salah? Apakah kamu begitu sedih diminta untuk mengikuti kami? Zeus sebenarnya bangkit dan terus bersujud kepada Li Fugui dan berkata, saya salah, saya tidak dianiaya, saya akan menuruti kata-kata Anda mulai sekarang, saya lebih suka menjadi anjing untuk Anda, Tuan Li. Tolong, asalkan sebagai kamu tidak memukulku, aku bersedia melakukan apapun yang kamu katakan. Li Fugui memarahi, pergi, buka jendela dan berdiri di samping jendela. Zeus tertegun dan menatap Li Fugui dengan rasa ingin tahu, Tuan Li, biarkan aku membuka jendela dan berdiri di dekat jendela. Di sebelahnya, dia tidak menunggu jawaban Li Fugui. Suetu buru-buru berkata dari samping, Kapten, apakah Anda tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Li Fugui mendengus dingin dan berkata dengan keras, jika dia berani lari, saya akan mematahkan kakinya hari ini. Kata-kata ini di belakang. Zeus langsung memahami maksud Li Fugui. Ya, jika jendelanya terbuka dan berdiri di sampingnya, dia pasti tergoda untuk kabur. Dan selama dia melarikan diri, Li Fugui akan punya alasan lain untuk mengalahkannya. Pikirkan ini. Zeus tidak berkata apa-apa. Dia dengan patuh mendekati jendela, mengulurkan tangannya, dan membuka jendela dengan gemetar. Menghadap ke jendela dan melihat pemandangan indah di luar jendela. Saat ini, suasana hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mulai berpikir, selama aku tidak lari, kamu tidak punya alasan untuk terus memukulku. Selama aku tidak lari, saya tidak akan terluka. Setelah Li Fugui memahami pikiran Zeus, dia tersenyum pada Suetu dan berkata, jangan khawatir, Tuan Zeus adalah teman baik kita, bagaimana dia bisa rela meninggalkan kita. Oke, ini sudah larut, ayo kita semua pergi ke tidurlah lebih awal. Masih banyak hal yang harus kita selesaikan besok. Setelah mengatakan itu, Li Fugui berdiri dan bertanya pada Huaduo, Duo, ayo kita pergi ke kamar tidur untuk istirahat lebih awal. Huaduo memandang Zeus dan bertanya pada Li Fugui, bagaimana jika dia melakukannya? Apa yang harus saya lakukan jika dia melarikan diri? Li Fugui berkata dengan ringan, saya berharap dia bisa terbang sekarang. Setelah mengatakan ini dengan ringan, Li Fugui membawa Huaduo ke kamar tidur. Ternyata, semua orang takut mati. Zeus sangat patuh dan meniupkan angin sejuk di samping jendela sepanjang malam. Pagi selanjutnya, melihat matahari perlahan-lahan menunjukkan wajah merahnya yang indah, dia berdiri di dekat jendela dan buru-buru berteriak, Tuan Li, bolehkah saya meninggalkan jendela? Matahari akan terbit. Li Fugui keluar dari kamar tidur. Ketika dia datang ke Zeus, dia tidak meminta Zeus meninggalkan jendela, tetapi bertanya sambil tersenyum, Tuan Zeus, apakah Anda berpikir untuk melarikan diri tadi malam? Zeus menjawab dengan sangat tulus kali ini, ya, tapi saya tidak melakukan ini. Saya tahu bahwa selama saya mendengarkan Anda tidak akan memukul saya dan Anda akan memperlakukan saya sebagai teman. Li Fugui berkata dengan senyum sangat puas, oke, bagus sekali, Suetu, mari kita terima hukuman kemarin. Bawakan sebagian sup obat dan berikan kepada Tuan Zeus. Suetu menguap dan maju ke depan membawa sup obat.
memberikannya kepada Li Fugui, yang dengan santai memberikannya kepada Zeus. Zeus membuka botol sup obat, meletakkannya di sebelah lubang hidungnya dan mencium baunya, lalu bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li yang saya hormati, bolehkah saya meminum ini?" Alisa dan Kreton keduanya berkata si buru-buru datang dan berkata kepada Zeus, "Tuan, tolong segera minum. Setelah minum, kita bisa berjemur di bawah sinar matahari." "Ya, Tuan, lihat saya tidak takut matahari sama sekali sekarang." Crichton berinisiatif untuk berdiri di bawah sinar matahari. Matahari menyinari wajah Crichton, dan Crichton menunjukkan senyuman sederhana. Zeus kembali menatap Kreton. Setelah memastikan bahwa Kreton tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, dia terkejut, dan dengan sikap mencobanya, dia mengambil sup obat dan meminumnya dalam satu tegukan. Setelah ramuan obat mulai berlaku, matahari sudah benar-benar hilang dari cakrawala. Sinar matahari yang hangat menyinari Zeus dan yang lainnya. Zeus sekali lagi terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia dengan cepat berkata, "Sungguh ini benar. Ya Tuhan, kami para vampir benar-benar bisa berjemur di bawah sinar matahari. Tuan Li, Anda hanyalah orang tua kami yang terlahir kembali. Tuan Li, izinkan saya berlutut turun untukmu." Li Fugui berkata sambil tersenyum bahagia, "Haha, berlutut, kamu bisa melakukan sebanyak yang kamu mau." Zeus dengan cepat melangkah maju dan berlutut di depan Li Fugui tanpa memikirkannya. Bang bang bang, setelah bersujud kepada Li Fugui beberapa kali, dia berdiri dengan penuh semangat dan berdiri di bawah sinar matahari. Li Fugui tersenyum pada Zeus dari samping dan berkata, "Zeus, aku lupa memberitahumu, aku baru saja menyiapkan sup obat ini. Aku tidak tahu berapa lama efek spesifiknya akan bertahan, jadi baru-baru ini, Anda harus mengikuti kami. Saat obatnya habis, kami bisa memberimu obatnya tepat waktu." Zeus langsung menyetujui hal ini. Setelah dengan cepat mengangguk setuju. Zeus bertanya kepada Li Fugui, "Ngomong-ngomong, Tuan Li, Anda bilang Anda akan menyalakan kembang api tadi malam. Saya ingin tahu apakah saya bisa membantu Anda dalam masalah ini." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Anda harus melakukannya sekarang." "Ya, tapi jangan membocorkan informasi kami. Selain itu, ada 2 saudara di markas Anda yang sedang melakukan tugas di luar. Anda dapat memberitahu mereka dan meminta mereka untuk sementara membuang mayat di dalam pangkalan setelah mereka kembali. Jika tidak, setelah beberapa saat, komandan pangkalan menemukan bahwa salah satu dari kalian sudah mati, dan itu akan sulit untuk ditangani." Zeus dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi anak buahnya. Hanya dalam beberapa menit, Zeus baru saja menyelesaikan instruksinya. Ponsel Li Fugui juga berdering. Setelah panggilan tersambung, terdengar suara pelan dari ujung telepon yang lain, "Fugui, kita sudah sampai di depan pintu. Bisakah Anda meminta seseorang keluar untuk menjemput kami? Kemarin sore, setelah Ning Jing, Xiao Rongrong, Zheng Mengru dan Zhang Jingjing menerima telepon dari Li Fugui, Ning Jing dan Xiao Rongrong memimpin dan dengan cepat menghubungkan gadis-gadis itu. Mereka memesan tiket sore itu. "Saya tidak sabar untuk bergegas ke Jepang dalam semalam. Berlari sepanjang malam. Mereka sudah muncul di bandara Jepang sebelum fajar. Karena saya tahu Li Fugui saat ini menginap di Dongjing Hotel." Ning Jing dan Xiao Rongrong memutuskan untuk memberi kejutan pada Li Fugui dan langsung pergi ke tempat ini. Li Fugui tertegun selama 2 detik. Setelah dia sadar, dia buru-buru tersenyum pada Ning Jing dan berkata, "Saudari Ning, apakah kamu datang begitu cepat? Saya pikir kamu hanya akan berada di sini pada siang hari. Tunggu saja, saya akan datang turun untuk menjemputmu secara pribadi." Petik 2. Setelah beberapa saat, Li Fugui membawa Ning Jing, Xiao Rongrong dan yang lainnya ke kamar. Setelah beberapa gadis bertemu, ruangan itu langsung menjadi sangat hidup. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Li Fugui tersenyum pada gadis-gadis itu dan berkata, "Baiklah, semuanya, berhentilah bicara sekarang. Saya akan berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang serius." Sebelum Li Fugui selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi.
Beberapa gadis menatap Li Fugui dengan penuh semangat, berharap Li Fugui memberi mereka instruksi. Li Fugui duduk di hadapan gadis-gadis ini dan berkata dengan serius, semuanya berjalan sangat lancar ketika kami datang ke Jepang kali ini. Grup Heiko sekarang telah sepenuhnya dianeksasi oleh geng Fugui yang didirikan setelah kami datang ke sini. Telah sepenuhnya diserap oleh geng Fugui yang didirikan setelah kami datang ke sini. Perusahaan membutuhkan seseorang untuk mengelolanya, Rongrong. Pengobatan Sihai sekarang memiliki Xiao Yue yang mengawasinya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Saya pikir jika memungkinkan, Anda dan Mengru dapat tinggal di sini di negara Jepang dan untuk sementara membantu Liusa. Kalian bertiga akan menjadi orang kulit hitam. Perusahaan-perusahaan di bawah grup Kou dan grup Heiko akan dikelola. Xiao Rongrong tentu saja menyetujui hal ini. Zheng Mengru membuka mulutnya setengah terbuka dan bertanya pada Li Fugui dengan ekspresi terkejut, Tuan, Anda benar-benar mencaplok grup Heiko. Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, ada apa? Apakah Anda terkejut? Bawang putih dan berkata dengan cepat, sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka guru, Anda benar-benar dapat mencaplok grup Heiko. Li Fugui tersenyum tipis. Dengan ekspresi agak bangga di wajahnya, dia berkata terus terang kepada beberapa orang, itu hanya sekelompok kecil mulut hitam. Jangan kaget begitu. Rencana awal saya adalah mencaplok seluruh negara Jepang. Petik 2. Hua Duoduo tidak tahan lagi. Pria di sebelahnya memarahi dengan marah, bisakah kamu menyelamatkan muka? Kamu dikatakan gemuk dan menderita asma. Kamu juga mencaplok negara Jepang, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Li Fugui berkata sambil tersenyum hangat, haha, hanya bercanda, hidupkan suasana oke. Ayo kembali ke bisnis, Rongrong, saya sudah mengatur tugas untuk Anda dan Mengru. Setelah mengatakan itu, Li Fugui memandang Liusa dan berkata terus terang, Liusa, kamu akan membawa Rongrong bersamamu sekarang. Pergi ke kamar sebelah bersama Mengru dan beritahu mereka situasi spesifiknya. Liusa setuju, berdiri sambil tersenyum, dan berkata kepada Xiao Rongrong, Saudari Rongrong, kamu adalah seniorku dalam hal bisnis, dan saya akan terus melakukannya di masa depan. Tolong beri saya lebih banyak nasihat. Xiao Rongrong terkekeh dan berkata, adik yang baik, kamu membuat kesalahan dengan mengatakan ini. Kami akan membuat kemajuan bersama di masa depan. Liusa pergi bersama Xiao Rongrong dan Zheng Mengru. Saat itulah Li Fugui mengalihkan perhatiannya ke Ningjing dan Zhang Jingjing. Jingjing memandang Li Fugui dengan curiga dan bertanya, Fugui, Xiao Rongrong dan Zheng Mengru ada di sini untuk mengelola bisnis. Untuk apa kita di sini? Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia berkata terus terang kepada Jingjing, bangun dan ikuti aku untuk menemui beberapa orang. Ketika dia turun untuk menjemput Jingjing dan gadis-gadis lainnya, Li Fugui meminta Suetu untuk membawa Zeus dan yang lainnya ke kamar tidur. Lagi pula, ada yang namanya vampir di dunia ini, dan lebih baik beritahu sesedikit mungkin orang tentang hal itu. Ningjing dan Zhang Jingjing saling memandang. Dia berdiri dan mengikuti Li Fugui. Ketika keduanya datang ke kamar tidur, Jingjing memandang Zeus dan yang lainnya di depannya dengan kebingungan, dan bertanya pada Li Fugui, Fugui, siapa mereka? Li Fugui memperkenalkan dengan serius, ini Zeus, ini Alisa, namanya Kraton, mereka tiga, semua anggota pangkalan. Ningjing sedikit mengernyit, anggota pangkalan. Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, pangkalan militer Jepang berjarak kurang dari 30 km dari Dongjing. Ningjing bertanya, mengapa kamu bawa mereka ke sini? Li Fugui tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata kepada ketiga orang itu, buka mulutmu dan biarkan mereka melihat. Zeus, Alisa, dan yang lainnya membuka mulut mereka dengan patuh. Saat gading besar di mulutnya terlihat, Jingjing langsung terkejut. Zombie. Dua kata ini baru saja keluar dari mulut Jingjing. Zhang Jingjing berkata dengan kaget, itu bukan zombie, itu vampir. Jingjing terkejut dan buru-buru bertanya. Apa katamu? Vampir. Apakah benar ada vampir di dunia ini? Mereka bertiga memang vampir, dan mereka semua adalah anggota klan vampir.
Saat ini, Jing Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu sebentar, aku pernah mendengar legenda tentang vampir. Dalam legenda, bukankah vampir tidak mampu melihat matahari? Li Fugui. Dan berkata, awalnya mereka tidak mampu melakukannya, tetapi apakah Anda lupa bahwa saya adalah dokter ajaib? Mengangguk. Zhang Jingjing sangat terkejut dan bertanya, ya Tuhan, Anda benar-benar menyiapkan obat yang memungkinkan vampir melihat sinar matahari. Li Fugui berkata sambil tersenyum, itu baru saja disiapkan dan masih dalam tahap percobaan, tapi dilihat dari efek awalnya, obat ini cukup bagus. Setelah itu, Li Fugui berkata kepada Jingjing dan Zhang Jingjing, oke, ayo keluar dulu. Zhang Jingjing datang ke depan Zeus dan melihat lebih dekat, lalu mengikuti Li Fugui kembali. Bahkan tidak menunggu untuk duduk. Ning Jing bertanya pada Li Fugui, Fugui, mengapa kamu menangkap begitu banyak vampir? Li Fugui bersandar di sofa dan berkata terus terang, seperti yang kamu tahu, kali ini saya mengambil alih tugas dari markas untuk menyingkirkan 3 pasukan bawah tanah, dan sekarang grup Heiko telah saya kalahkan. Tepat ketika semua ini akan berakhir, saya tidak menyangka bahwa grup Heiko benar-benar menghubungi anggota vampir di pangkalan. Mengapa ada anggota keluarga vampir di pangkalan militer? Li Fugui menjelaskan, saya penasaran pada awalnya, tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika Anda memiliki kartu truf di tangan Anda, apakah Anda akan menunjukkannya secara langsung, atau menyembunyikannya di belakang? Petik 2. Bajingan di negeri Yinjiang ini masih sangat baik. Dengan cerdas, mereka membiarkan tentara dari pangkalan bertindak sebagai penutup. Pada saat kritis, mereka akan memainkan kartu truf vampir. Petik 2. Ini seperti kita memiliki game ke-6 di Tiongkok. Setelah mendengarkan, Ning Jing sedikit mengernyit dan berkata, kamu. Tampaknya itu benar. Petik 2. Tetapi jika kamu menangkap mereka sekarang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kata Li Fugui dengan tenang, jangan khawatir, izinkan saya meluangkan waktu. Jelaskan. Awalnya, saya pikir para vampir di sini hanya untuk membantu kelompok mulut hitam. Hasilnya, dengan penyelidikan mendalam, saya menemukan bahwa para vampir sebenarnya ada hubungannya dengan gerbang Guangming yang akan kita tangani selanjutnya. Jadi untuk sementara saya mengambil 3 anggota vampir ini di bawah komando saya. Bersambung.